Hai semuanya, menikah itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya mengikuti keinginan kita karena cinta. Ingat, cinta manusia tidak sempurna. Pada saat cinta bermasalah, pernikahan bisa kacau. Saudara, kita melihat bahwa ada tragedi yang pernah terjadi dalam peradaban manusia. Pada zaman Nabi Nuh, sebagian besar manusia dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah. Kenapa? Karena mereka bejat dan rusak moralnya. Kenapa bisa demikian? Pasal-pasal sebelumnya menceritakan anak-anak Allah, yaitu keturunan Adam dari garis Set dan Enos, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu, anak-anak perempuannya Kain, maksudnya keturunannya Kain, cantik-cantik. Maka mereka mengadakan kawin campur, mereka menikahi siapapun perempuan yang mereka inginkan. Coba lihat, garis yang kudus kawin campur dengan garis yang berdosa. Akibatnya 99% manusia rusak. Ya, moralnya hidup sekuler, hidup terpisah dari Allah, nggak mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, melihat pengalaman seperti ini, maka Abraham sangat berhati-hati ketika memilih istri untuk anaknya Ishak. Ya, Kejadian 24 ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Abraham berpesan kepada salah satu pegawainya yang paling senior untuk pergi ke daerah asalnya Abraham. Di sana masih ada orang-orang yang tersisa yang masih tinggal dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Mereka hidup dalam nilai yang sangat berbeda dengan nilai orang-orang Kanaan, tempat di mana Abraham tinggal pada waktu itu. Abraham memastikan bahwa pegawainya tidak mencarikan istri yang salah untuk anaknya. Kenapa? Ya, Abraham mau anaknya menikah dengan orang yang seiman. Seiman bukan cuma sekedar seagama loh maksudnya. Seiman ini hidup dalam nilai kebenaran yang sama. Kalau sudah nggak seagama, bagaimana nilai kebenaran bisa sama? Kan susah. Lebih baik kita taat pada firman Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam nilai kebenaran yang berbeda akan sulit tunduk pada pasangannya, akan mengalami kesulitan dalam komunikasi dan menyebabkan hal-hal yang lain. Apalagi ingat, pernikahan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mengikuti perasaan dan keinginan kita. Sudah banyak loh orang yang hancur hidupnya dan bahkan sampai kehilangan keselamatan gara-gara mengikuti keinginan dagingnya. Saudara sekalian, bagi yang belum menikah, jangan lupa pilihlah pasangan yang punya nilai-nilai hidup yang sama dengan kita. Nilai-nilai kebenaran yang sama, itu akan menentukan tindakan dan perilaku dan perkataan kita setiap hari. Oleh karena itu, ketika kita taat pada firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan pernikahan kita memuliakan nama Tuhan. Bagi yang sudah menikah dan punya anak, kalau mencari menantu, ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Pilihlah orang yang punya nilai hidup yang sama, sehingga pernikahan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.